Ting durung ting ting, tiruring turing tung ting, tiruring tirung tung ting. Perhatian, kali ini aku akan menjelaskan tentang tutorial mengejar tes menggunakan alat Philips Scientifica. Langkah pertama, lakukan pengecekan turbidity air baku yang hendak kalian tes. Setelah hasilnya keluar, maka catat hasilnya tersebut untuk kemudian membandingkan dengan hasil yang akan kalian jar tes. Langkah kedua, masukkan air baku ke dalam 4 gelas ukur yang ada di Philips Scientifica. Langkah ketiga, teteskan sampel koagulan atau ACH dengan ppm yang beragam. Untuk kali ini aku memasukkan masing-masing sampel dengan kadar 2, 3, 4, 5 ppm per masing-masing sampelnya. Langkah kelima, masukkan gelas ukur ke masing-masing mixer yang ada di alat jar tes Philips Scientifica. Langkah keenam, masukkan mixer Philips Scientifica ke dalam gelas ukur untuk proses mixing. Langkah ketujuh, nyalakan alat jar tes Philips Scientifica, kemudian setting RPM sesuai kebutuhan. Untuk plan kami men-setting 54 RPM dengan timer waktu 4 menit. Langkah ke-8, tuang flokulan anionik sebesar 0,2 ppm. Hal ini tentu saja kondisional. Karena pengujian kami yang kami ubah adalah koagulan, maka kadar flokulan anionik ini semua sampelnya sama. Langkah ke-9, kita masuk ke tahapan flokulasi. Setting RPM sebesar 28 dan waktu timer 9 menit.
Selesai flokulasi, ini adalah hasil floknya. Langkah ke-10 adalah tahapan sedimentasi. Kita setting RPM sebesar 10 dan timer 4 menit saja untuk memproses sedimentasi. Langkah ke-11 adalah langkah pengendapan. Kita bisa melihat antara sampel 1, 2, 3 dengan masing-masing chemical koagulan dan flokulan hasilnya seperti apa. Ada yang hasilnya vlognya bagus, ada yang vlognya lambat, ada yang ada deh odadik mang oleh rasanya enak banget. Mari kita kembali lihat bagaimana jernihnya air setelah kita berikan koagulan flokulan. Hehe. Langkah terakhir adalah melakukan pengetesan kembali atas turbidity atau NTU per masing-masing sampel. Mari kita lihat sampel yang pertama. Sebelumnya di air baku turbidity senilai 10,56. Kemudian kita coba tes dengan sampel yang pertama. Hasilnya berapa kira-kira? Ya, ditunggu saja. Dia masih lese dan 0,5. Deng 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 deng. Selanjutnya, mari kita masuk ke sampel yang kedua. Kita ambil sampelnya dulu. Untuk sampel nomor 2, sebelumnya di air baku 10,56, di sampel pertama 0,5, dan di sampel nomor 2 adalah lese.
lazy, 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 dan 0.29, sedikit lebih bagus. Selanjutnya di sampel nomor 3. Mari kita lihat dulu. Bukan, mari kita ambil sampelnya terlebih dahulu. Mari kita lihat lagi, air baku 10.56, sampel pertama 0.5, sampel kedua 0.29, dan sampel ketiga adalah lazy, 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 dan 0.3. Nggak lebih bagus dari sampel yang kedua, tapi lebih bagus dari sampel yang pertama. Lanjut. Lanjut, terakhir sampel nomor 4. Mari kita ambil sampelnya terlebih dahulu. Air baku 10.56, sampel 1 0. Anjir lupa, yang penting lazy, 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 0.27. Secara angka lebih bagus, tapi apabila kita tadi melihat bagaimana pengendapannya lebih lama, maka ini bukan yang paling efektif. Cukup sekian dan terima kasih.